Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Maharani dengan BP 1911112009 dari kelompok 2 Praktikum Teknik Irigasi dan Drainase. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bangunan-bangunan yang terdapat di sebuah saluran irigasi. Irigasi adalah upaya penyediaan dan pengaturan air terhadap pertanian. Bangunan yang pertama yaitu Cipolletti yang berfungsi sebagai mengukur tinggi muka air pada saluran irigasi. Yang kedua yaitu bangunan utama. Bangunan utama terdapat pintu air yang berfungsi sebagai pengatur besarnya debit air dari jaringan utama ke saluran primer. Yang ketiga yaitu bendung. Bendung bisa digunakan untuk mengukur kecepatan aliran di saluran atau sungai. Bendung memiliki bobot yang tinggi yang sangat berpengaruh terhadap sistem kinerja sebuah saluran. Yang keempat yaitu saluran primer. Saluran primer berfungsi sebagai membawa air dari jaringan utama ke saluran sekunder. Kelima yaitu talang air. Talang air berfungsi sebagai menahan ketika debit air di saluran irigasi terlalu besar. Selanjutnya yaitu saluran sekunder. Saluran sekunder berfungsi sebagai membawa aliran air dari saluran primer menuju lahan-lahan pertanian. Kemudian bangunan selanjutnya yaitu bangunan bagi yang berfungsi sebagai pembagi debit air dari saluran primer ke saluran sekunder. Selanjutnya yaitu bangunan sadap. Bangunan sadap berfungsi sebagai penyadap aliran air. Bangunan selanjutnya yaitu penahan arus yang berfungsi sebagai menahan arus saluran irigasi agar tidak terlalu besar. Selanjutnya yaitu jembatan. Jembatan berfungsi sebagai penghubung jalan di saluran irigasi. Selanjutnya yaitu pengukuran debit saluran irigasi menggunakan metode pelampung. Alat yang digunakan yaitu rambu ukur, meteran, stopwatch, dan pelampung yang terbuat dari pipa paralon. Langkah-langkah pengukuran debit air menggunakan metode pelampung yaitu yang pertama, pengukuran lebar muka air. Yang kedua, mengukur lebar dasar saluran atau dasar datum. Yang ketiga, pengukuran panjang X dan Y saluran. Yang keempat, pengukuran segmen. Yang kelima, mengukur lebar datum. Yang keenam, mengukur panjang lintasan yaitu 30 meter. Dan selanjutnya yaitu cara pengambilan pelampung. Di sini didapatkan hasil pengukuran di lokasi pengukuran kecepatan aliran dan debit dilakukan di saluran irigasi Gunung Nago dengan panjang lintasan 30 meter, panjang pelampung 0,26 meter, lebar datum 8,24 meter, lebar permukaan air 6,72 meter, lebar dasar datum 5,66 meter, dan pengukuran XY-nya yaitu 0,66 meter dan 0,6 meter. Lebar permukaan air dibagi menjadi 5 segmen dengan jarak per segmen 1 meter. Segmen yang pertama didapatkan ketinggian airnya 0 meter, segmen yang kedua 0,84 meter, segmen ketiga 0,82 meter, segmen keempat 0,79 meter, segmen kelima 0,81 meter, segmen ke-6 0,86 meter, segmen ke-7 0,80 meter. Sedangkan waktu yang didapatkan pelampung melewati lintasan yaitu 30 dengan ulangan yang pertama 36,40 sekon, ulangan kedua 34,56 sekon,
Ulangan yang ketiga 40,98 sekon dengan rata-rata 37,31 sekon. Dan panjang pelampung basah yang didapatkan dari ulangan pertama yaitu 0,246 meter, ulangan kedua 0,243 meter, ulangan ketiga 0,240 meter dengan rata-rata panjang pelampung basah yaitu 0,243 meter. Penyelesaian dari pengukuran yang kita dapatkan yaitu yang pertama mencari D rata-rata dengan menambahkan semua tinggi segmen kemudian dibagi 6. Didapatkan hasil yaitu 0,82 meter. Selanjutnya yaitu mencari kecepatan aliran dengan rumus panjang lintasan dibagi dengan T rata-rata. Panjang lintasan yaitu 30 meter dengan T rata-rata 37,31 sekon. Didapatkan kecepatan aliran yaitu 0,8041 meter per sekon. Kemudian mencari luas saluran dengan rumus AP sama dengan lebar permukaan ditambah lebar dasar datum dibagi 2 dikali dengan D rata-rata. Lebar permukaan yaitu 6,72 meter ditambah dengan lebar dasar datum 5,66 meter dibagi 2 dikali dengan D rata-rata 0,82 meter. Didapatkan luas dari saluran yaitu 5,0758 meter kuadrat. Selanjutnya yaitu mencari lambda dengan rumus rata-rata panjang pelampung basah dibagi dengan D rata-rata. Rata-rata panjang pelampung basah yaitu 0,243 meter dan D rata-rata 0,82 meter. Didapatkan hasil yaitu 0,2963. Selanjutnya yaitu mencari koefisien dari pelampung dengan rumus 1 dikurang 0,116 dalam kurung akar dari 1 dikurang lambda dikurang 0,1. Didapatkan yaitu 0,884 dikali 0,7389. Hasilnya yaitu 0,6532. Selanjutnya yaitu mencari debit aliran dengan rumus Q sama dengan koefisien pelampung dikali dengan kecepatan aliran dikali dengan luas saluran dengan C yaitu 0,6532 dikali kecepatan aliran 0,8041 meter per sekon dikali dengan luas saluran 5,0758 meter kuadrat. Didapatkan hasil debit aliran yaitu 2,6660 meter kuadrat per sekon. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.